Ini yang terakhir yang ingin Tiang sampaikan. Tadi dalam perjalanan saya lihat ketika jalan ternyata di kiri kanan itu cukup banyak saudara-saudara kita yang non muslim. Betul Bapak Ibu? Teman-teman yang Hindu ternyata cukup banyak. Nah, kita ingat pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini yang disebut nas. Nas itu artinya manusia. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Nabi tidak mengatakan khairun nas anfa'uhum lil mu'minin. Tidak dibatasi, hanya yang Islam sama Islam saja. Tidak. Apa yang Rasul sudah sampaikan secara umum, jangan kita persempit maknanya. Apa yang Rasul sudah sampaikan dengan jelas dan gamblang, bahwa sebagai seorang mukmin kebaikan kita tidak boleh hanya dirasakan oleh orang mukmin saja. Kalau Islam hanya dirasakan kebaikannya oleh orang Islam saja, tidak akan ada orang non-muslim akan simpati dan masuk ke agama Islam. Kalau dulu para sahabat yang dididik oleh Rasul, yang berjuang dan berdakwah itu hanya peduli kepada yang sudah muslim saja, tidak akan ada orang Persia masuk Islam. Tidak akan ada orang di Asia Tengah masuk Islam. Tidak akan ada orang India masuk Islam. Tidak akan ada orang di Nusantara ini masuk Islam. Karena ketika dulu para dai kita datang ke Indonesia, orang-orang di Nusantara ini sudah punya agama-agama lokal mereka. Mereka punya agama dan keyakinan. Tapi kenapa mereka melepaskan agama dan keyakinan dan bersyahadat? Karena mereka merasa meyakini dan melihat bahwa ternyata para dai-dai itu adalah orang-orang yang tidak hanya memikirkan kebaikan untuk orang seagama saja, tapi mereka memberi kemanfaatan untuk semua. Dai-dai kita itu yang dulu berjuang datang ke tanah Nusantara, termasuk yang ada di tanah Luwu ini. Ada kemarin semalam saya bersilaturahim di pondok pesantren modern Datuk Sulaiman. Datuk Sulaiman itu adalah salah seorang yang pertama-tama membawa Islam ke tanah Luwu, menyebarkannya. Salah satu dai wali besar. Dan ketika beliau datang, beliau diterima oleh semua orang yang ada di Luwu. Kenapa? Anfa'uhum linnas. Karena itu kepada siapapun, termasuk saudara-saudara kita yang non-muslim, jangan ada yang kelihatan dari kita kecuali yang baik. Paham Bapak Ibu? Jangan ada yang kelihatan dari kita kecuali yang baik. Kalau kita sebagai orang Islam ini memperlihatkan yang tidak baik kepada mereka, maka mohon maaf, kita bisa-bisa berkhianat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bahwa masalul mu'min kamasalin nahlati akalat thayyibah wa wada'at thayyibah. Kata Nabi, orang mukmin itu seperti lebah. Yang dia ambil, yang dia makan itu pucuk-pucuk bunga. Tidak pernah lebah itu hinggap di bangkai. Maka yang kita ambil rezeki kita, yang kita ambil ilmu yang kita pelajari, rezeki yang kita cari, jabatan yang kita ikhtiarkan, itu harus semua yang baik. Wa wada'at thayyibah, dan lebah itu tidak pernah mengeluarkan kecuali yang terbaik. Ya. Madu yang manis sekali. Itulah orang mukmin yang masuk ke dalam dirinya yang terbaik, dan yang lahir dari dirinya, baik itu ucapan, perbuatan, dan tingkah laku juga harus yang terbaik. Itu pesan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua dalam kesempatan ini. Luwu Timur yang kita cintai juga bisa maju semaju-majunya insya Allah. Ya. Dan saya meyakini Pak Bupati, sepanjang kita mampu mengajak masyarakat untuk memaknakan agama dan budaya dalam makna yang baik. Jadikan agama sebagai pendorong, jadikan budaya ya, sebagai nilai yang menghiasi kehidupan sosial kita. Agama dan budaya, kalau kita bicara budaya tentu maksudnya budaya yang baik. Ketika agama dan budaya ini bersanding,
itu akan menjadi dua pilar yang kokoh untuk menopang kemajuan daerah kita dan bahkan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah berkahi pondok pesantren Asy-Syafi'iyah Hamzan Wadi ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, bapak-bapak dan ibu, keluarga besar yang ada di tempat ini. Dan sekali lagi terima kasih atas silaturahim bapak-bapak dan ibu kepada saya pada hari ini. Semoga Allah menjadikan ikhtiar kita pada hari ini menjadi kebaikan untuk kita semua.